Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang job menjaga anak dan baby. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada pengalaman kerja, yaitu job menjaga anak yang sudah gede dan juga job menjaga baby yang baru lahir. Nah, ternyata perbedaannya sangat jauh sekali, teman-teman. Kalau menjaga anak yang sudah gede itu, kita itu enaknya ya, teman-teman. Kita enaknya itu kalau anak yang sudah gede itu kalau nangis itu minta apa bisa kita kasih ya, seperti itu. Seperti halnya kalau anaknya itu usianya 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Kalau anaknya itu nangis terus kita kasih makanan atau kita kasih mainan seperti itu, sudah diam ya. Tapi kalau kita jobnya itu baby yang baru lahir, kalau babynya itu nangis, nah pasti kita itu bakalan sibuk sekali, teman-teman ya. Yang namanya baby baru lahir itu sering harus diganti popoknya. Kalau babynya nangis harus dicek ya, mungkin popoknya sudah minta diganti atau mungkin dia lapar, seperti itu ya teman-teman. Karena di majikan saya yang saat ini itu baru melahirkan anaknya yang kedua. Jadi di sini saya itu berbagi ataupun sharing kepada kalian ya, kalau merawat bayi yang baru lahir itu nggak mudah ya. Kita benar-benar harus ekstra sabar ya. Belum lagi kita bekerja ya, karena kita bekerja sebagai ART ya ataupun sebagai TKW ini, kita itu pekerjaan kita itu nggak cuman satu saja. Kita nggak cuman sebagai mengasuh anak saja, tapi semua ya, seluruh rumah itu kita yang ngerjain. Dan kadang kalau majikannya pengertian ya dibantu, ditolong seperti itu. Tapi kalau majikan yang seumpamanya nggak pengertian, masa bodoh ya kayak gitu, semua yang ngerjain kita sendiri, seperti itu ya teman-teman. Terus karena ini majikan saya ini kan baru melahirkan, jadi di sini saya itu mau cerita ke kalian kalau babynya itu ya tiap malam itu selalu nangis. Nah, tapi alhamdulillah sekali anak majikan saya yang kedua ini kalau malam tidurnya itu sama ibunya, bukan sama saya. Jadi alhamdulillah di setiap malam saya itu bisa tidur ya. Ada juga teman saya itu juga menjaga baby, dan babynya itu tidurnya sama mbaknya. Jadi tiap malam tuh mbaknya selalu bangun ya. Setiap babynya nangis selalu bangun, minta susu ya, minta diganti popoknya, seperti itu. Jadi mbaknya kadang ngeluh ya, kurang istirahat, terus akhirnya kepalanya pusing. Nah seperti itu. Jadi di sini paling enak itu menjaga anak yang sudah gede ya. Bisa juga anaknya umur 1 tahun, kadang umur 2 tahun kayak gitu. Kalau pengalaman saya sendiri, saya itu menjaga anak yang di Amukyo itu kemarin itu usianya 2 tahun, dan yang saat ini usianya juga 2 tahun, dan ini ada adiknya lagi baru lahir. Nah jadi di sini saya itu bisa membedakan ya teman-teman. Berarti enakan menjaga anak yang sudah gede daripada menjaga baby, seperti itu. Kalau menjaga baby memang kalau tiap malam, kalau kita ini seumpama tidurnya sama baby, pasti kita itu kurang istirahat. Pasti kita bakalan gimana ya, ngeluh. Biasanya kita kan selalu tidur nyenyak sampai pagi baru bangun. Umpama tidurnya itu diganti dengan harus tidur dengan baby ya, kita harus tiap malam harus bangun, tiap malam harus bikinin susu, harus gantiin popok. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian mendapatkan job, seumpama job kalian itu ya
adalah baby mengasuh ataupun menjaga baby yang baru lahir. Jadi pikirkan dulu ya. Terus tanyakan nanti malamnya itu babynya tidur sama siapa. Harus tanya ya. Seumpama kalian nggak tanya, terus kalian nanti terjun sudah sampai ke Singapura, terus seumpama babynya tidur sama kalian, pasti kalian nanti bakalan nggak betah, bakalan nggak kerasan, karena kalian akan merasa kurang istirahat di waktu malam hari, dan siang harinya kalian juga harus kerja ya. Iya, kalau majikannya itu baik pengertian. Kalau istirahat seumpama kalau siang hari kalian dikasih jam istirahat. Nah, seumpama kalian di saat siang hari nggak ada jam istirahatnya, nah pasti kalian bakalan pusing, terus kalian bakalan kurang darah seperti itu ya teman-teman. Jadi buat yang masih single nih ya, kalau dapat job ditanyakan secara detailnya saja, nggak apa-apa ya. Kalian bisa memilih kok yang namanya job. Seumpama job kalian itu turun, terus kalian di interview, seumpama kalian itu nggak mau ya bilang saja nggak mau. Kalian bisa menunggu job selanjutnya ataupun job berikutnya seperti itu ya. Jadi di sini ya mengenai job, seumpama kalian itu mendapatkan interview dari majikan Singapura ya seperti itu, kalian bisa memilih ya. Jangan terpaku oleh satu job. Seumpama job kalian itu menjaga akong ataupun menjaga ama, nah seperti itu, kalian sanggup apa enggak kira-kira? Itu pikirkan dulu baik-baik ya, karena nanti kalau kalian sudah berada di rumah majikan dan kalian itu belum finish kontrak, terus kalian itu mau pindah lagi ke majikan yang lain, pasti kalian akan mendapatkan tambahan potongan gaji lagi. Nah, seumpama majikan kalian itu iya kalau mau tanda tangan. Kalau majikan kalian nggak mau tanda tangan, nah seperti ini ya teman-teman. Ada ya kejadian teman saya itu minta pindah, akan tetapi majikannya nggak mau tanda tangan. Akhirnya apa? Akhirnya pulang ke Indonesia. Ya padahal potongan dia itu belum selesai ya, saking jengkelnya majikan. Ya, majikan sudah nggak mau ngambil pembantu baru, majikan mempertahankan pembantu yang ini, akan tetapi pembantu yang ini tidak betah. Nah, terus akhirnya karena majikannya merasa jengkel, akhirnya pembantunya ini dipulangkan ke Indonesia. Nah, seperti itu, nggak mudah ya teman-teman buat kalian yang mau minta transfer. Seumpama majikan nggak ngasih tanda tangan, kalian juga nggak bisa pindah. Nah seperti itu, jangan dipikir gampang ya. Di Singapura ini nggak mudah. Seumpama majikan kalian mau tanda tangan, ya kalian bisa pindah. Seperti itu, nggak apa-apa ya. Dulu saya juga pernah ngalamin seperti itu waktu saya kerja di Tiong Bahru ya. Saya itu di sana itu ngikut orang Cina Indonesia ya. Saya di sana itu memang nggak betah teman-teman. Soalnya apa? Rumahnya itu sudah kecil ya. Sebenarnya rumahnya kecil ya. Terus cuman saya yang bikin saya nggak betah itu ngepelnya itu loh teman-teman. Ngepelnya itu sangatlah nggak pakai ini. Maksudnya ngepelnya itu nggak pakai yang kayu itu loh teman-teman. Nggak pakai stick ya. Ngepelnya itu harus pakai tangan, dan itu harus dipel pagi dan malam sebelum tidur, itu setiap hari. Jadi walaupun rumah kecil tapi harus dipel. Terus jujur saja di sana ya teman-teman, makanan itu kalau buat saya itu kurang. Jadi yang membuat saya itu merasa nggak nyaman, karena yang pertama itu soal kerja, terus yang kedua soal makanan, yang ketiga saya itu tidur di gudang. Nah seperti itu. Terus tidur di gudang itu pun nggak ada kipas anginnya. Nah itu yang membuat saya nggak betah. Tapi alhamdulillah ya, majikan saya mau tanda tangan, dan akhirnya saya diambil oleh agen saya, dan akhirnya saya pindah majikan. Dalam itu saya sudah bertahan 4 bulan. Sebenarnya dalam waktu 1 minggu saya itu sudah minta pindah, akan tetapi majikan saya itu selalu mengambil berat saya ya, seperti itu, karena dia sering gonta-ganti pembantu ya. Di Singapura ini pun nggak bisa ya kita ngambil pembantu seumpama sering-sering dalam waktu 1 tahun itu dibatasin ya. Seumpama lebih dari 5 pun sudah nggak boleh ngambil pembantu, seperti itu. Jadi di Singapura ini walaupun negaranya kecil, tapi ada peraturan dan harus ngikut peraturan, disiplin banget, pokoknya ketat banget di Singapura seperti itu teman-teman ya. So
buat kalian nih ya yang masih single ataupun yang sudah berumah tangga, kalau kalian menerima job ya dipikir-pikir dulu, jangan langsung diambil, jangan langsung ditandatangani. Kalian harus mikir ya, apakah saya mampu untuk menerima job ini. Nah itu harus ditanyakan semuanya, satu rumah ada berapa orang. Nah seperti itu kalian harus tanya. Saya kerja di Singapura, di rumah ini ada libur apa enggak. Kalian harus tanya, jangan asal tanda tangan ya. Sebelum kalian tanda tangan, kalian harus tahu semua ya yang ada di kontrak kerja itu. Gaji kalian berapa, ada libur apa enggak. Nah seperti itu tuh, satu rumah itu ada berapa orang, kalian harus tahu semuanya ya. Jangan nanti kalau sudah kalian masuk di rumah majikan terus kalian nggak tahu, ataupun kalian nanti kaget karena yang di kontrak kerja dengan apa yang ada di rumah majikan itu berbeda. Jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena teman saya juga ada kejadian seperti itu, antara yang di kontrak kerja dengan di rumah majikan itu berbeda. Selepas dia masuk ke rumah majikan ya, ternyata dia dipekerjakan di dua rumah, seperti itu. Nah akan tetapi teman saya ini nggak betah dan akhirnya minta pindah. Alhamdulillah majikan mau tanda tangan ya, karena dia dipekerjakan di dua rumah, dia nggak kuat, tenaganya nggak kuat ya, yang namanya masih masih fresh ya, mungkin belum ini ya, belum ada latihan kerja dari Indonesia, itu belum pernah bekerja atau gimana, saya sendiri juga nggak paham. Terus sampainya di Singapura, kalau pagi itu harus kerja di rumah memnya, terus kalau malam itu pulang ke rumah neneknya, kayak gitu kan, jadinya kaget, terus akhirnya pindah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian nanti yang sudah jobnya turun, itu kalian harus tanya ke PT ya. Kalau kalian tanyanya ke majikan, seumpama majikan kalian itu nanti interviewnya pakai bahasa Melayu, kalian tanya saja, itu satu rumah ada berapa orang mem. Nah seperti itu, tanya nggak apa-apa ya, daripada kalian nanti nggak tahu apa-apa, kalian asal-asal tanda tangan saja. Terus setelah kalian tiba di rumah majikan, kalian kaget, wah keluarganya banyak banget di rumah, wah rakyatnya banyak banget di rumah, pasti pekerjaan banyak, pasti dong. Kalau orangnya banyak itu pekerjaan juga banyak teman-teman ya. Setiap hari harus masak, harus nyuci piring, harus ngepel ya. Yang namanya kerja menjadi seorang TKW itu kerjanya serabutan. Walaupun job kita itu menjaga akung atau ama, atau job kita itu menjaga anak, tetap kita itu sebagai TKW kerja itu adalah serabutan ya, seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman saya yang masih proses ya, ataupun yang sudah ada di PT, ataupun yang menunggu di rumah, kalau kalian menerima job tolong dipikirkan baik-baik, jangan asal tanda tangan. Oke? So semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya. Pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusan kalian, mendapatkan majikan yang baik ya. Terus ingat pesan saya teman-teman, kalau bisa kalian harus finish kontrak 2 tahun dalam satu majikan, jangan pindah-pindah majikan. Oke teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.